dalam nuansa penuh rahmat, berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kuliah subuh renungan fajar kali ini adalah memetik hikmah di balik musibah dalam menjalani hidup, dan kehidupan ini merupakan sebuah keniscayaan akan ada yang namanya ujian kehidupan. Di dalam surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan didiamkan begitu saja mengatakan aku beriman, sedang mereka belum diuji? Adanya ujian kehidupan merupakan sebuah keniscayaan. Apa saja bentuk ujian itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Akan kami Allah berikan berupa ujian apa saja, minal khauf wal ju', dari rasa takut dan kelaparan. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, dan berupa kekurangan harta. Kekurangan harta termasuk uang. Wassalamat, ya, juga berupa buah-buahan. Ini sebuah keniscayaan adanya rasa takut. Wa naqsim minal amwal wal anfus, kekurangan harta dan jiwa, resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, depresi, stres, kekurangan buah-buahan. Jadi yang namanya musibah bisa berdampak pada rasa takut, bisa kekurangan harta,
bisa menjadikan jiwa goncang, resah, gelisah. Dan ayat 155 Al-Baqarah ini di akhirnya dan berilah berita gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Siapa itu? Ayat 156-nya surah Al-Baqarah ini, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama ini ujian kehidupan yang kita jalani, sudahkah kita senantiasa ucapkan kalimat istighfar ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini kan biasanya kalimat ini kalau ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa satu ketika Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kediamannya lampu padam, lampu mati. Belum listrik seperti sekarang ini, padam. Kita Aisyah agak tercengang saat lampu padam. Rasul mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa padam? Gelap. Sehingga membuat otomatis pandangan tidak seperti saat lampu menyala. Innalillah. Keuangan lagi kurang bagus. Kesehatan lagi kurang fit. Keharmonisan dalam rumah tangga, lingkungan sedang mengalami masalah. Ini hakikatnya adalah juga musibah. Nah, kuncinya adalah sesungguhnya ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Repotnya, sulitnya terkadang saat kita diberikan aneka karunia yang cocok untuk kita, yang sesuai dengan harapan kita. Keuangan lagi bagus, kesehatan lagi prima, lagi nyaman jiwa raganya, dan kondisi baik-baik saja pada dirinya, dalam rumah tangganya, lingkungannya, keluarga besarnya, dengan sanak famili handai tolannya nyaman. Namun ketika kembali diberikan kebalikannya, berundel, seolah tidak menerima. Ada nggak yang kayak gitu? Saya. Apa sih artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kami dari Allah dan kembali kepada Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Ketahuilah bahwa hakikatnya tak satupun debu yang berterbangan, tak satupun dahan, ranting, bahkan dedaunan yang jatuh ke permukaan bumi, semua hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya
semuanya membuat hati nyaman. Karenanya kan kalimatnya tadi firman Allah, wa basyiris sabirin, beri berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar sadar. Makanya segala peristiwa utamanya ujian hidup dan kehidupan yang membuat hati tidak nyaman, pikiran tidak seperti biasanya, itu tergantung awal menyikapinya. Sabar itu letaknya di awal peristiwa, itu penting. Apa sih beda sekolah dengan kehidupan? Kalau sekolah belajar dulu baru ujian. Akan tetapi kalau kehidupan ujian dulu baru belajar. Gampangan mana? Hampir sama. Bedanya kalau sekolah belajar dulu baru ujian. Setelah belajar, oh ada ujian semester. Dan ujiannya sudah diketahui mata pelajarannya. Untuk anak kuliah, mata kuliahnya. Esok ujian ini, lusa ujian itu. Hari berikutnya ujian pelajaran ini. Bisa dipelajari dulu. Dan soal-soal yang keluar tidak jauh dari yang sudah pernah dipelajari. Tapi kalau ujian kehidupan, ujian dulu baru belajar. Dulu kita masih ingat kalau ulangan kadang guru ada tuh yang nggak bilang lagi. Pas masuk sekolah, ya, kumpulkan tas di depan, sisakan di atas meja pensil atau pulpen, ya, dan kertas lembar. Kita ulangan ujian. Kaget, terutama yang belum belajar. Ada kan tiba-tiba diuji. Nah, ujian kehidupan banyak yang tidak kita duga sebelumnya. Ada yang anaknya seminggu lagi ingin wisuda, meninggal dunia. Setiap hari, setiap saat kita lihat ada yang tidak menyangka. Malamnya masih asik di ruang tamu bercengkrama. Ternyata kurang lebih jam 2 malam kembali kepada Allah. Ada nggak? Ada. Karenanya kalau tidak segera dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat yang awal itu, luar biasa. Apalagi ujian ditinggalkan orang yang dicintai, ujian ditinggalkan anak yang sangat didamba-dambakan sedang lucu-lucunya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi diberikan ujian, motornya, mobilnya baru saja selesai kreditnya hilang, rumahnya baru selesai renovasi terbakar. Aneka macam ujian hidup dan kehidupan, yang terpenting hikmahnya adalah yang pertama, kita agar mantap tetap
dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kuncinya adalah yakini bahwasannya Allah tidak akan menguji hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan ujian beban kepada hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Tidak mungkin guru SMP memberikan ujian mata pelajaran kuliah. Yang S2 ujiannya S2, yang S1 ujiannya S1, yang SD ujiannya SD. Sudah disesuaikan. Mau protes, Bu Guru ini soalnya susah, kan sudah diberikan pelajarannya. Mau protes, ya Allah kok gini-gini amat, satu belum selesai, datang lagi ujian berikutnya. Mau protes. Artinya kalau kita menghayati, menyadari sepenuh hati la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak akan membebankan, menguji hambanya melainkan sesuai kemampuannya. Allah Maha tahu, Allah Maha arif bijaksana. Katakan pada diri kita, apapun ujiannya, keuangan, keharmonisan, apapun problematika yang kita hadapi, yakin bisa atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diukur sesuai dengan kemampuan kita. Justru jikalau kita berkeluh kesah, menolak atas ujian hidup dan kehidupan, seolah tidak ridho, seolah lupa mensyukuri yang ada, berarti kita bukan justru mengimani firman Allah Subhanahu wa taala, seolah menafikan. Penting untuk dilanjutkan lagi Al-Baqarah ayat yang ke-157-nya. Setelah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi beri berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa berita gembiranya? Kita akan yakin innallaha ma'as sabirin. Allah beserta bersama orang yang sabar. Allah pasti menyertai kita. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta dengan orang-orang yang sabar. Sudah disertai bersama Allah yang Maha Kuasa, yang menganugerahkan rezeki, pemberi kedamaian, keselamatan. Allah cinta. Dan ayat 157 Al-Baqarah tersebut tadi menjelaskan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Karena dia kembalikan kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, senantiasa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, yang kedua penting di dalam menyikapi ujian hidup dan kehidupan, setelah kita meyakini bahwa ujian kehidupan sebuah
keniscayaan, dan kita yakin bahwa Allah tidak mungkin menguji, pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Kita mampu, kita bisa. Kalau saat diuji kita kembalikan kepada Allah, maka kita yakin kita bisa. Mohon senantiasa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari buah ujian kita serahkan kepada Allah, kita akan memperoleh berkah, rahmat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting yang kedua, senantiasa ikhtiar maksimal kita munajat doa pada Allah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Tadi imam kita membaca sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amalkan senantiasa ayat yang ke-10 surat Al-Kahfi, doa yang pernah dibaca oleh Ashabul Kahfi ya. Yuk sama-sama, saya senang sekali dengan doa ini ya, untuk selalu dapat rahmat dan bimbingan petunjuk Allah. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana min amrina rasyada, min amrina rasyada. Sekali lagi bareng. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yuk. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Artinya, wahai Tuhan kami, rahmati kami senantiasa dari sisi-Mu. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, berilah pada kami rahmat, kasih sayang selalu dari sisi-Mu. Rahmat kan luas, sabar, rahmat. Tetap bersyukur yang ada rahmat. Akhirnya ridho kita rahmat. Akhirnya bangkit lagi, semangat lagi, ikhtiar lagi, mantap lagi, serahkan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal secara tepat dan benar, serahkan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi waktu. Yakin bersama kesulitan terbentang jalan kemudahan, rahmat. Bisa ruku, bisa sujud, bisa berzikir, bisa berselawat, rahmat. Allah masih beri waktu di perjalanan selamat, rahmat. Ya Allah, wahai lana min amrina rasyada, dan jadikan dalam urusan kami bimbing ya Allah, agar senantiasa
berada dalam petunjuk-Mu. Tadinya sudah putus asa, karena senantiasa mohon rahmat, senantiasa mohon dibimbing. Ibarat Google Map itu, oh salah, beloknya sini, kembali lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk jalan keluar berupa rezeki, keuangan, rahmat. Sakit, pulih kembali, rahmat. Apapun, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala penting. Dan senantiasa kalau dalam bimbingan petunjuknya, ya Allah, luar biasa ya. Akhirnya hikmah dari semua ujian hidup dan kehidupan, dalam menjalani hidup dan kehidupan yang namanya AGHTRCM, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, rintangan, cobaan, musibah merupakan sebuah keniscayaan. Jangan lupa, min fawaidil masaib, ada hikmah, faidah dari musibah itu, yakni istikhraju maknuni ubudiyatid da'a. Qala ahaduhum subhana man istikhrajat da'a bil bala. Sebuah musibah yang tidak menyenangkan akan mampu mengeluarkan nilai-nilai ubudiyah berupa doa yang selama ini terpendam. Maha suci Allah, Zat yang telah mengeluarkan ketulusan doa dengan musibah. Orang berdoa dalam keadaan nyaman-nyaman saja, dan berdoa saat tertimpa kesulitan, ujian hidup, musibah, beda nggak? Beda. Ini rahmat. Ya Allah, berikan ya Allah. Astagfirullah. Istighfarnya juga beda. Istighfarnya juga beda. Rahmat bukan? Kalau lagi baik-baik saya, beda. Akhirnya bisa membangkitkan semangat ibadah karena ada rahmat dan petunjuk tadi. Nanti tahajud, rahmat. Akhirnya dia merenung, muhasabah. Saya tidak akan salahkan apa-apa dan siapa-siapa. Ma'asabah min hasanatin wa min Allah ma'asabah min sayyiatin wa min nafsi. Ma'asabah hasanatin wa min Allah. Segala yang baik semua dari Allah, tapi hal-hal yang buruk kenapa yang terjadi? Introspeksi dari kita. Akhirnya muhasabah. Saya akan perbaiki. Rahmat bukan? Rahmat, ya. Karenanya annallaha batala 'abdan shalihan min 'ibadi wa qala al-malaikati bi asma' sautahu, yakni bid-du'a wal ilhah. Dalam sebuah asar riwayat disebutkan Allah menurunkan ujian kepada seorang hamba yang soleh dan hamba-hambanya. Allah kepada para malaikat-malaikatnya berkata agar aku mendengar suara doa permintaannya. Tuh Allah senang, suka. Kalau bahasa kitanya kemana aja, Allah rindu, nah gitu loh. Ya, ini kita munajat mendekat. Wa minha kasru jimahin nafsi wa ghayyiha li anna Allah yaqul
kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Faedah manfaat berikutnya adalah agar dihancurkannya keangkuhan, ketakaburan, kesombongan jiwa. Sebab Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, jangan begitu dong. Kenapa demikian? Kalla, jangan. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia ini kadang melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, dikarenakan sudah terlihat merasa dirinya serba cukup kaya. Ya, ini usaha saya, ini saya bangun dengan rencana yang matang. Mulai keluar akunya, keluar egonya. Lupa untuk apa kekayaan diberikan oleh Allah. Visi-visinya berubah, diuji. Tujuannya apa? Jangan gitu. Ar-ra'ahu istaghna, dikarenakan merasa hebat, cukup, kaya. Inna ila rabbika ruja'an, sungguhnya nanti kamu kelak akan kembali. Tuh hikmahnya, ya. Ada enggak yang tadinya jaya kaya tetap bagus kalau kembali kepada Allah. Karenanya pencerahan hati agar tercerahkan pada umumnya dimulai dari sebuah penderitaan. Lapang, dibikin jatuh, akhirnya hati tercerahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, apalagi manfaat daripada musibah, atfun nas wa hubbuhum wa du'auhum lima sabaq, fa inna nas yatadamanu wa yata'atafuna ma'a min usiba wa man ibtuliya.